Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Bistira dengan NIM 062230701442. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan konsep yang telah dipelajari sebelumnya mengenai protokol MQTT dan juga konsep publish dan juga subscribe pada Internet of Things. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan mengenai protokol MQTT sebagai publish dan juga subscribe. Baiklah, secara konsep, menurut para ahli, konsep publish dan juga subscribe dalam MQTT adalah model komunikasi yang memungkinkan perangkat itu saling berkomunikasi secara asinkron dan terdesentralisasi melalui perantara yang kita sebut sebagai broker. Nah, berikutlah adalah penjelasan dari perspektif secara teknis dan juga secara akademik. Yang pertama, menurut OASIS atau Standar Organisasi MQTT. Jadi, MQTT itu sendiri adalah messaging berbasis event driven yang menggunakan mekanisme publish dan juga subscribe, yang dimana publish akan mengirimkan pesan dalam tanda kutip topik tertentu, dan selanjutnya subscribe yaitu berlangganan ke dalam tanda kutip topik untuk menerima pesan yang relevan. Kemudian yang ketiga itu broker bertindak sebagai perantara yang mendistribusikan pesan dari publish ke subscribe yang berlangganan topik tersebut. Selanjutnya, menurut IBM, pencipta MQTT, IBM menjelaskan bahwa pub sub dalam MQTT itu berbeda dari model client server. Karena apa? Yang pertama, dia tidak ada koneksi langsung antara pengirim dan penerima pesan. Yang kedua, komunikasinya jauh lebih efisien, jauh lebih ringan, dan jauh lebih fleksibilitas. Cocok untuk pengguna IoT. Yang selanjutnya yaitu broker MQTT. Menangani semua jalur-jalur pesan berdasarkan topik yang dibuat. Yang ketiga, menurut Andrew Banks, CEO Creator MQTT. Andrew Banks mengatakan bahwa pub dan sub ini dibuat dengan tujuan meminimalisir konsumsi bandwidth, sehingga cocok nih untuk jaringan yang punya keterbatasan sumber daya. Selanjutnya, komunikasinya tipenya berbasis topik yang membuat perangkat tidak perlu mengetahui alamat satu sama lain. Yang ketiga, yaitu ada support dari QoS atau Quality of Service. Jadi, pesan itu bisa dikirim dengan berbagai tingkat keandalannya. Selanjutnya, menurut akademik riset, studi akademik soal MQTT sering mendiskusikan mengenai apakah energinya efisien. Jadi MQTT ini bisa nih mengurangi tingkat konsumsi daya buat perangkat IoT. Yang kedua, dilihat dari keandalan komunikasinya. Jadi dia mempunyai 3 tingkat quality of service-nya. Yang tingkat 0, 1, sampai 2. Untuk memastiin pesan itu diterima sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga yaitu keamanan, ya. Keamanan di sini MQTT itu membungkus pesan menggunakan TLS atau SSL. Nah, jadi kesimpulan dari berbagai sumber ahli itu mengatakan MQTT adalah protokol komunikasi yang basisnya pub and sub yang mengkoneksikan perangkat melalui perantara yang kita sebut dengan broker, yang di sini adalah Mosquito-nya.
Jadi PubSub itu membuat dengan tujuan komunikasi lebih efisien dibanding dengan model yang berbentuk client server. Dan MQTT ini sangat cocok kalau kita pakai untuk digunakan perangkat-perangkat yang berbasis IoT. Karena apa? Karena ringan, hemat daya, dan bisa bekerja di jaringan dengan bandwidth yang rendah. Nah, saya akan memberikan analogi simple mengenai pub dan sub. Jadi konsepnya itu seperti grup chat website, WhatsApp ya. Jadi konsep publish yaitu mengumumkan. Jadi analoginya seperti ini. Ketika ayah itu mengirimkan pesan di grup, misalnya, makan malam sudah siap. Jadi semua anggota grup yang ada di dalamnya itu akan dapat pesan tersebut. Nah, dalam MQTT, ayah inilah disebut sebagai publisher karena dia yang mengirimkan topik pesan ke dalam grup. Yang selanjutnya yaitu analogi mengenai konsep subscribe atau berlangganan. Sekarang, bayangkan kalau ada beberapa anggota keluarga yang tidak ikut atau tidak di-invite dalam grup tersebut, misalnya sepupu atau keluarga yang lain yang tinggal jauh, tidak ada di grup, jadi dia tidak dapat pesan tersebut. Nah, di MQTT, anggota yang ada di dalam grup itulah yang kita sebut sebagai subscriber. Karena mereka itu berlangganan topik grup dan menerima semua pesan yang dikirim di sana. Oke, selanjutnya mengenai komponen project. Komponen project yang pertama itu Mosquitto. Mosquitto di sini sebagai broker MQTT-nya. Ya, menurut IBM tahun 2018, Enclipse Mosquitto adalah broker MQTT, Message Queuing Telemetry Transport, yang ringan dan mensupport komunikasi pub and sub pada jaringan IoT dengan efisiensi tingkat tinggi dengan latensi rendah. Kedua, yaitu Node-RED. Jadi menurut Blackstock and Lee tahun 2015, Node-RED adalah alat pemrograman berbasis alur atau flow based yang digunakan untuk apa? Yaitu tujuannya untuk menghubungkan perangkat IoT, API, dan layanan cloud secara visual dengan pendekatan drag and drop pada Node-RED ya. Kita akan lihat pada proses pendemonstrasian bagaimana tampilan dari Node-RED yang berbasis web atau JavaScript. Selanjutnya yaitu komponen ESP32 WIRUM. Menurut ekspresi sistem tahun 2016, ESP32 WIRUM adalah modul microcontroller dengan Wi-Fi dan Bluetooth yang saling terintegrasi. Prosesornya dual core serta fiturnya juga hemat daya yang dirancang untuk aplikasi IoT, otomasi, dan sistem tertanam. Dan yang terakhir itu komponen DHT11. Menurut Madura et al. Tahun 2019, DHT11 itu adalah sensor suhu dan kelembaban berbasis kapasitif dan transmitter yang bekerja dengan prinsip pengukuran resistansi listrik untuk mendetek perubahan suhu dan kelembapan dengan akurasi menengah. Nah, untuk komponen yang lain itu ada LED sebagai indikator pada proyek kali ini. Nah, di sini bagaimana alur kerja dari PubSub dalam protokol MQTT? Jadi di sini pertama-tama ada dua komponen ya, DHT11 sebagai publish dan LED RGB sebagai indikator. Jadi komunikasinya dua arah ya. Kemudian dari DHT11 sebagai publish akan mengirimkan data berupa suhu dan juga kelembapan yang akan diproses, didistribusikan ke dalam ESP32 WIRUM. Nah, setelah data yang diterima dari DHT11 sebagai inputan, ESP32 akan memproses data tersebut dan mendistribusikan data tersebut ke dalam broker menggunakan protokol MQTT. Broker di sini yaitu Mosquitto. Mosquitto akan
mengambil data dari SP32 dan meneruskan data tersebut, menampilkan data tersebut di dalam dashboard yang kita gunakan, yaitu Node-RED. Nah, dari data yang udah diberikan oleh broker, kita akan bisa melihat dan berinteraksi dari data tersebut lewat website yang namanya Node-RED, ya. Tadi sudah dijelaskan mengenai Node-RED itu apa. Nah, subscribe-nya yaitu penggunanya di sini, pengguna IoT-nya, yaitu bisa mengaksesnya lewat HP atau juga lewat komputer. Nah, selanjutnya, di sini ESP32 ditambah DHT11 sebagai publisher itu bisa mengkontrol LED melalui protokol MQTT, ya. Jadi di sini kita ada tambahan komponen pada project yaitu LED. Jadi ESP32 ini dengan sensor, ya, DHT11 dan ESP32 ini dia tidak hanya mengirim data saja, data berupa suhu saja ke broker sebagai publish-nya, tetapi dia juga bisa mengkontrol LED berdasarkan data tersebut. Nah, terus bagaimana nih mekanismenya? Yang pertama, ESP32 itu bisa sebagai publisher. Dia bisa mengirimkan suhu dan kelembaban ke dalam broker menggunakan protokol MQTT. Yang kedua, ESP32 juga bisa menjadi subscribe. Dia bisa menerima perintah dari broker untuk mengkontrol LED, ya. Jadi ESP32 ini bisa disimpulkan punya peran ganda di sini dalam sistem MQTT-nya. Dia bisa jadi publish, dia juga bisa sebagai subscribe. Selanjutnya, bagaimana alur kerja dari ESP32 sebagai publish dan juga subscriber? Yang pertama, ESP32 itu membaca suhu dari sensor DHT11 yang kita pasang dalam komponen project kita. Yang kedua, ESP32 akan mengirimkan atau mempublish data suhu tersebut ke broker MQTT, misalnya sensor DHT11 bla 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 bla. Yang ketiga, broker akan meneruskan data ke subscriber, misalnya ke Node-RED, ya, dari sisi klien. Jadi subscriber akan memproses data tersebut dan memberikan perintah lagi ke ESP32. Jadi ESP32 akan menerima subscribe perintah dari broker untuk mengontrol LED, bisa mengubah warna pada project demonstrasi selanjutnya. Nah, dan yang terakhir, ESP32 itu bisa mengontrol, ya, LED, bisa menyalakan atau mengganti warna, ya, berdasarkan perintah yang kita buat di dalam struktur kode Arduino-nya. Nah, di sini adalah contoh codingan program yang kita buat dalam Arduino. Ya, dalam proses pengkodean kita menginstal library yang dibutuhkan seperti DHT11 sensor, library, kemudian ESP32, Arduino JSON, dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa melihat, ya, di bagian update this with values suitable for your network yang ini. Di sini kan kita harus menginisialisasikan terlebih dahulu, ya, SSID yang kita punya atau nama WiFi yang kita punya untuk dihubungkan dengan perangkat IoT kita. Dan juga kita harus memberikan passwordnya juga agar WiFi ini bisa terkoneksi. Kemudian di sini pada bagian WiFi client, SP client, kita bisa harus mengganti dengan nomor induk mahasiswa yang saya buat, gitu loh, sebagai identitas by NPM. Selanjutnya, pada demonstrasi project saya akan menjelaskan, ya, mengenai perangkat IoT yang saya kerjakan. Oke. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi pada sebelumnya. Nah, di sini saya telah memegang komponen SP32. Di sini saya akan membuka struktur kode yang ada pada Arduino untuk diupload ke Node-RED-nya. Di sini langsung saja saya telah menginisialisasi WiFi dan juga beserta password dan mengganti NIM yang telah saya buat. Di sini langsung saja kita klik upload. Sembari menunggu, di sini saya akan menjelaskan subscribe di sini yaitu sebagai DHT11 dan publisher di sini sebagai LED-nya.
ini telah proses upload dan lampu terlihat padam. Nah, di sini telah berhasil ya. Selanjutnya kita akan menuju ke dashboard Node-RED-nya dan mengklik icon ini. Apakah berhasil? Kita akan pertama mengklik red on terlebih dahulu. Nah, di sini sudah berubah lampunya. Kemudian kita klik yang blue on, lampu berubah menjadi kuning. Dan selanjutnya kita klik green on, lampu berubah menjadi warna ungu. Selanjutnya yang terakhir LED off, lampu berubah menjadi warna putih kembali. Itu saja penjelasan mengenai subscribe dan publish. Nah, itu saja mengenai penjelasan project UAS Internet of Things mengenai konsep protokol MQTT, publish, dan juga subscribe. Itu saja, terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.